Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan berbagi macam-macam peralatan yang wajib ada pada kedai kalian untuk maintenance dasar mesin espresso. Mungkin bagi kalian, Sobat JPW yang memiliki kafe atau bekerja sebagai barista, pasti pernah mengalami kesulitan atau kendala dan trouble pada mesin espresso kalian. Dan ketika kalian mengalami kendala tersebut, kalian langsung berpikir untuk, saya telepon teknisi saja ya. Padahal sebetulnya trouble atau kendala tersebut atau masalah pada mesin espresso tersebut mungkin bisa kalian selesaikan sendiri dengan mudah. Nah, untuk apa saya berbagi video ini? Supaya Sobat JPW, teman-teman semua memiliki skill atau pengalaman dasar dan alat-alat yang memang dibutuhkan nanti untuk maintenance. Nah, kita kesini lihat. Yang paling dasar sih sebetulnya kita perlu, ya pasti ini. Ini biasanya mesin espresso komersial perlu banget namanya blind basket untuk backflash. Ini biasanya ada temennya, cuma itu bukan alat ya, tapi bubuk powder pembersih ya, banyak mereknya. Sobat JPW bisa cek nanti mau pakai merek apa. Terus yang paling standar lagi sebetulnya adalah kunci-kunci gitu. Jadi di sini ada kunci Inggris. Nah, ada kunci pas kalau bisa lengkap. Karena sesuai nanti propernya untuk buka apa. Lalu ada obeng. Obeng juga harus ada yang plus dan min dan yang proper. Jadi jangan sampai mesin espresso kalian harganya puluhan juta bahkan ratusan juta ya. Tapi kuncinya ketika dipakai untuk ngebuka baut gitu ya, malah kuncinya yang selek gitu kan, nggak lucu. Terus sikat juga ada yang sikat group head, ada yang sikat standar. Ini saya kasih sikat standarnya aja. Sama kuas, ini buat ngebersihin sisa-sisa yang masih ada di dalam. Terus ada tang boleh ada tang jepit, boleh ada tang standar ya, ini tang jepit. Terus ada juga di sini namanya dust blower. Kalau ada bagian-bagian yang memang nyelip ya, perlu ditiup, boleh pakai ini. Dan test pen. Nah, test pen untuk mengecek kelistrikan. Yang terakhir yang nggak kalah penting, kalau ada kebocoran, ya kita perlu ini nih. Saya pernah lihat yang mereknya Messi, sekarang ada Honda loh. Berarti ntar ada Yamaha kayaknya. Oke. Nah, apa aja fungsinya? Nah, ini kita kesini, sebetulnya ada mesinnya yang memang sudah dalam keadaan mati dan saya matikan. Contoh, kita punya trouble di mana? Trouble di pada saat kita brew, gitu ya, brew bocor gitu. Ketika dia bocor, apa yang harus dicek? Pasti ya segala berhubungan sama group head. Nah, kita mau congkel group headnya gimana gitu. Saya bisa pakai ini, bisa pakai ini. Cuma kalau pakai ini kan tajam ya gitu. Jadi kalau mau lebih baik sih pakai ini sekarang. Jadi diletakkan kayak gini aja. Cek gasketnya. Nanti ini kalau udah dapat selahnya. Nah, dapat tuh. Satu lagi, sorry. Nah, jadi ketika dia sudah terbuka, kita tinggal cek aja, kita bersihin. Apa yang menjadi masalah? Biasanya kalau dia bocor, kemungkinan terbesar adalah karet gasketnya. Nah, karet gasketnya seperti apa? Karet gasketnya dia udah getas kah? Gitu. Atau memang udah harus ganti, udah retak, udah pecah. Kali ini masih bagus ya. Gitu. Ini fungsinya salah satunya untuk itu. Terus misalkan terjadi kebocoran pada steamer, kita steam karena ini Alex Duetto udah ada double pipa ya, ada stainless pipanya, ada stainless steam one-nya, ada silikonnya. Jadi kita nyebutnya di sini anti burn. Jadi ketika kita pegang harusnya tidak panas. Nah, tapi ada kalanya dia mengalami kebocoran. Jadi dia bisa jadi nggak cuma keluar di sini, tapi keluar di pipa yang stainlessnya ini. Berarti dia nanti ada kebocoran di sini nih. Kebocoran di sini nih. Pipanya, selang yang silikonnya tidak tersambung dengan benar. Nah, gimana caranya? Nah, kalau Sobat JPW punya alatnya, nah itu pakai kunci pas. Kayak gini aja sebenarnya, simple. Kalau mau lebih detailing gitu, buka dari sini. Pakai kunci Inggris, atau kalau kunci pasnya ini lumayan gede. Kita buka. Misalkan ya,
Atau sebelum saya buka, saya jelasin yang nyalanya. Nih, yang nyalanya kayak gini. Ini yang normal, dia akan seperti ini. Semua uap turun dari silikon, keluar dari silikon. Nah, sama sekali nggak ada yang turun dari si stainless. Jadi ketika kita pegang pun dia nggak akan panas karena stainlessnya hanya melapisi. Sebetulnya semua uapnya keluar dari silikon. Tapi kalau dia bocor, silikonnya keluar, tapi di sini ada rembesan-rembesan sehingga pressure-nya atau power-nya jadi kurang kencang. Nah, itu biasanya sobat JPW udah bingung tuh. Ada yang rusak nih. Wah, udah panas nih sistem one-nya. Berarti mesin saya harus panggil teknisi. Sebenarnya nggak perlu. Yang perlu sobat JPW lakukan baru kita kesini tadi. Karto nih, lensanya agak-agak basah nih. Oh, basah ya. Oh, dilap dulu Pak, sorry. Kemuncratan ya. Udah. Uap, udah. Jadi kita buka nih dari sini. Pakai kunci Inggris, padahal belinya nggak di Inggris, di Indonesia ya. Iya. Pasar Senen. Mau nyebut merek Tokopedia, iya. Banyak tuh di Tokopedia. Ya kalau mau di tukang material juga tukang ada. material juga ada. Cuman yang bagus, yang proper biasanya di brand-brand yang udah ada lah. Tuh. Dan bahannya Apa perlu kita buat tutorial cara membeli kunci Inggris toh? perlu. Jadi yang penting bahannya tuh kita harus lihat, oh ini ada mereknya Crispo ya. Terus bahannya harus chrome vanadium. Dan ini bahan yang cukup bagus kalau diadu sama Ngetesnya ngadunya mendingan kepala kita sih. Ya, kalau diadu mana yang pecah? Tangnya apa kepala kita yang pecah gitu? Pasti pala kita, Pak. Dari tandanya bagus. Oh iya. Ya kan? Pala kita yang jelek dong. Nah, ini simpelnya dia bisa putar sendiri nih. Masih agak nyangkut. Nih, berarti next video ini ya, tutorial cara membeli kunci Inggris. Boleh, Pak. Ini diputar, ditahan, putar lagi. Jadi tipsnya gitu nih. Puter, yang ini ditahan nih. Karena kalau enggak dia ikut muter. Balikin lagi. Dan ini sampai copot. Sebetulnya ini sobat JPW bisa lakukan sendiri. Jadi nggak usah bentar-bentar manggil teknisi. Kan kalau manggil teknisi sayang. Pasti bayar. Nah, lepas. Nah, yang perlu diperhatikan apa komponennya nih. Misalkan kalau dilihat dari sini, ini ada silennya, nanti begini. Terus nanti masuk ke situ, terus ada pernya. Bocornya di mana? Nah, ini hal paling simpel, troubleshooting paling simpel, bocornya bukan di sini. Ini cuma penahan di sini. Jadi bocornya kita buka dari sini nanti nih. Di sini. Cuma kalau ini nggak dibuka begini, nggak enak. Harusnya dibuka semua, Pak. Biar enak ya? Biar enak. Cuma setengah-setengah dibukanya nggak enak. Itu. Ini pakai kunci 9 ya. 9 atau 8 kalau nggak salah. Nah, 9 benar. Dibuka. Biasa kayak ngendorin baut aja. Nah. Dapat. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi ini si silikon selangnya lepas di sini nih. Ini ada hitam-hitam gemuk ya, padahal saya udah kurus. Jadi dia lepas, turun ke bawah, terus dia masuk begini. Jadi kayak ada selah. Sehingga uap yang harusnya dia keseluruhannya lewat silikon, ada yang bocor ke si stainless. Nah, pada saat kita tarik begini nih, terlalu ke bawah. Jadi ketika kita pasang begini kan dia nggak nempel tuh, nggak nyambung. Nah, uapnya merembes tuh ke sini, jadinya panas. Begitu panas, kelihatan. Kalau mesin espresso sobat JPW dipegang handle-nya panas, padahal sudah ada anti burn-nya, udah ada silikonnya, berarti itu bocor. Simpelnya warnanya nanti akan berubah nih, kayak gosong si stainless-nya. Kalau ini kan enggak. Gitu. Dan kayak gini, sobat JPW bisa kerjain sendiri. Ya barista dari cafe sih nggak ada masalah sih, simpelnya. Ini tinggal ditaruh begini doang. Ini ditahan sebelah bawah. Ditaruh. Kan dia masih ada seal karetnya tuh warna merah. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Nah, ini ada seal karetnya, jadi dia begitu dipencet begini, masuk dan tuh, nggak akan jatuh. Udah kalau udah masuk begini, kencangin lagi.
lock sekali. Dah. Udah, ini pasti tidak akan bocor lagi. Sesimpel itu, hal yang simpel kayak gini harusnya bisa Sobat JPW kerjain sendiri. Namun tipsnya, kalau punya alat yang proper. Kalau nggak punya alat yang proper, ya tetap akan susah. Wah, saya nggak ada kunci Kalau nggak Inggris. punya alat yang proper, beli alat yang proper. Nah, Iya. jadi bukan hanya mengeluh untuk, wah saya nggak bisa lah, nggak ngerti. Ya sebenarnya kalau ada alatnya sih pasti jadi gampang. Terus tipsnya juga, biasanya ya nggak cuma Sobat JPW sekalian ya, saya juga awalnya pasti ngeri-ngeri ya. Nanti dibuka bukannya benar malah rusak. Awal saya handle mesin 2016. Nah ini dipasang sambil ditahan ke atas karena ada pernya. Nah kan, lepas lagi. Itu Pak Togu bilang, yang penting lu bisa pasang bisa. Tapi bisa bongkar, bisa pasang lagi aja deh. Mau bener mau kagak, belakangan gitu ya Pak. Yang penting udah bisa pasang, bisa tahu part-partnya. Nah, waktu itu saya emang masih ngeri-ngeri. Jadi saya punya tips paling sederhana. Jadi kalau kita memang nggak tahu part ini di mana, terus fungsinya apa, setiap kali kita buka, kita foto dulu. Itu penting banget tuh. Kita foto, kita video, kita ngomong sama diri kita sendiri yang nanti akan buka. Ini nanti ada pernya ya. Nanti pernya ini fungsinya begini, posisinya gini, kayak gitu aja. Jadi kayak orang bener, iya. Kenapa? Begitu nanti dipasang, ini tadi apa ya? Lihat video yang tadi dibikin. Jadi itu bermanfaat banget tuh tips, pasti. Jangan kayaknya sih gampang ya masangnya ya, gini aja sih. Begitu udah dipasang, tadi ini apa ya? Tadi ini apa ya? Kurangnya di mana ya? Kok nggak bisa-bisa ya? Gitu. Jangan sampai nanti kayak gitu maksudnya. Nah kalau udah biasa, ya tinggal kayak sekarang gitu. Ya mau ada kerusakan ABCD misalkan, ya solvingnya ABCD juga. Karena sebenarnya masalah-masalah dari mesin espresso ini, apalagi yang pabrikan Italia, dia user friendly banget. Jadi nggak bakalan menyulitkan gitu. Bisa, masa begini nggak bisa sih bikin apa? Beresnya sendiri. Mungkin Pak Togu juga kalau di rumah ada ya Pak ya? Bisa lah. Tinggal ngencengin begini doang, biasa ngencengin yang lain ya kan? Yoi. Tuh, udah. Bisa tapi males gua. Ah, mendingan gue manggil lu Tok gitu ya. Ya iya sih. Ya iya. Ya maksudnya, kalaupun memang owner cafe ya kan nggak mungkin dia ngencengin sendiri. Tapi paling nggak barista harus punya knowledge inilah. Nah. Jadi lo nggak nyusahin owner lu mulu gitu loh. Nah, jadi ownernya nggak keluar duit mulu buat bayar servis. Kurang kendor dikit panggil teknisi, kendor dikit panggil teknisi. Kalau bisa dikencengin. ini udah begini, udah selesai. Terus ada masalah yang ini klasik banget ya. Dia bilang nozzle-nya lemah, jadi dia steam nih. Ini sengaja saya siapin nozzle yang lemah. Di Alex VID nih sebelahnya. Nozzle-nya lemah, Mas. Powernya kurang. Begitu dicoba, iya sih emang lemah ya. Biasanya saya akan bilang ke dia, coba deh buka. Buka apa nozzle-nya? Oke Mas, nozzle-nya dibuka. Pas dibuka nozzle-nya, coba di videoin. Nah, di videoin nozzle-nya nih. Loh kok kencang? Lo kok hilang? Loh kok kencang? Jadi ketika dipasang nozzle-nya lemah, dibuka kencang. Harusnya udah punya apa ya? Udah punya gambaran ada masalah pada nozzle-nya. Nozzle-nya kenapa? Nah, nozzle ini apa ya? Vital banget buat steamer. Ketika steamer itu bermasalah low gitu kan, atau susah nih bikin foamnya karena nozzle-nya misalkan powernya nanti kayak ada sendat-sendatnya gitu. Itu masalahnya ketika kita buka begini kencang, ketika kita pasang pelan nih, sengaja saya pasang aja dikit. Panas. Beneran lo panas, itu nggak acting. Nah, ini sengaja saya nggak pasang banget, tapi low. Tuh saya buka, saya penuhin. Nah, apa yang jadi masalah? Ya, Sobat JPW bersihin nozzle-nya. Setelah dibersihin nozzle-nya, direndam pakai chemical. Biasanya saya suruh cek di bagian dalam, di foto ada putih-putihnya nggak? Ini kan kayaknya nggak kelihatan banget ya. Nggak kelihatan. Nah, terus biasanya saya suruh cek keker, nembus ke cahaya, nembus nggak si nozzle-nya ini, si hole-nya ini, si lubangnya ini. Wah bang, iya bang, udah mampet. Ya udah mampet. Ketika dicoba untuk dibersihin nggak bisa,
ya jurus terakhir ya ganti. Ini saya ganti nozzle-nya. Misalkan ya, yang tadi ya berarti ini emang udah mampet, udah waktunya ganti. Ini saya ganti, saya flush. Ya beda sama yang tadi, powernya. Gitu. Saya juga ada tips sedikit, misalkan ya kita kan nggak tahu nih di dalamnya ada susu, ada apa gitu kan, terus ada bekas kerak, mungkin kerak air masuk ke situ. Saya suruh. Bukan kerak telur, bukan? Bukan kerak telur, Pak. Itu di Monas kerak telur. Ini kerak air, Pak. Iya. Nah, saya biasanya minta untuk pindahin si nozzle ke, nah ini kalau Dueto sama PID bisa sama ya, ke tempat yang hot water. Jadi hot water one-nya jadinya pakai steam nozzle. Coba buka deh. Nah, ini akan kelihatan nih masalah di apa. Wih, trik baru nih. Nah, jadi kelihatan ngendet-ngendetnya kah gitu kan. Ada yang memang kurang kencang, sebelah sananya kurang kencang tuh. Masukin ke hot water. Iya, jadi begini nggak kinclong juga ya berarti emang udah rusak. Karet di dalamnya udah nggak benar, mungkin udah somplak-somplak ya, udah gompel-gompel. Dan kalau diginiin juga tetap nggak benar, tetap nggak ada perubahan nih di kesini ya ganti. Ini lagi turun temperaturnya. Udah sesepele itu. Jadi kayak gini nih. Bukan pressure dari sobat JPO yang bermasalah, nozzle-nya doang. Gitu. Jadi jangan, Pak, panggilin teknisi dong, steamnya pelan gitu. Padahal bukan steamnya yang pelan, nozzle-nya bermasalah. Dan alat-alat ini gitu. Jadi balik lagi ke alat-alat ini, kita bisa pakai untuk ngebuka bahkan sampai ke bagian dalam. Nah, nanti di video setelah ini nih kita akan bikin konten kedua, yaitu ini lumayan mekanikal banget lah ya, lumayan teknikal banget. Kita namanya nanti cleaning Locate expansion valve. Itu di Locate. Iya. Locate. Locate gue apa? Bukan itu. Emang ada namanya. Jadi saya Locate itu bahasa Italia, bahasa Inggrisnya location, bahasa Indonesianya lokasi. Itu maksudnya. Bukan Locate apa? Itu ya. Emangnya lu pikir? Bukan Locate juga apa? Bukan itu ya. Jadi saya ngecek di beberapa customer saya punya masalah seperti ini. Dia ngebrew nih. Mungkin sobat JPO juga ada trouble-nya ya. Dia ngebrew, dia flash di sini, tapi yang keluar banyak malah dari sini nih. Anjir. Udah Pak ketawanya Pak. Nih, yang keluar dari sini nih. Gitu. Yang keluar dari sini yang banyak. Tuh, jadi dia ngebrew harusnya kan keluar dari group head ya. Nah, tapi dia keluar dari sini juga. Dari selang yang kecil tuh, yang silikon kecil. Nah, itu bermasalah di Locate expansion valve. Bacanya apa sih? Locate ya? Locate. Locate. Muka gile. Itu nanti di next video dan itu. Aduh. Makanya saya rapihin set yang diperluin. Nah, ini set simpelnya sih seperti itu. Tapi next video nih. Ini perlu, semuanya perlu. Buat apa aja? Nah, nanti setelah ini kita akan sambung videonya. Jadi, kesimpulannya dari video ini adalah buat kalian owner cafe atau pemilik mesin atau barista lah minimal ya. Kalian perlu menyiapkan tools standar ya untuk mechanical untuk melakukan self service. Kenapa? Karena nggak selamanya kalian harus bergantung kepada teknisi. Ketika teknisinya bisa datang cepat, ya alhamdulillah, gitu kan. Ketika teknisinya padat, pasti kan akan sibuk. Nah, ini mesin gimana caranya? Untungnya kalau kalian belinya di JPW, kita pasti akan kasih replacement. Jadi mesin kalian bawa ke kantor, kita kasih mesin pengganti buat servis sementara. Jadi pada saat kafe mesinnya diservis, kafe kalian tetap buka pakai mesin pengganti dari JPW gitu. Jadi belilah ya kalau emang nggak seproper itu juga nggak masalah. Yang penting standar kayak gini aja wajib ada. Nggak punya ya. mesin espresso, nggak punya beginian mah. Nah, nanti pusing sendiri pasti. Dan untuk selain itu juga, selain nunggu teknisinya jadwalnya lama, bayarnya juga lumayan mahal gitu kan. Ya akhirnya kayak
punya ketergantungan, lama-lama punya bad experience. Kenapa? Ya emang padat jadwalnya tuh, kok nggak datang-datang, emang nggak ada yang lain apa gitu. Akan ada kayak gitu nanti. Padahal ketika kita bisa self-service, jadi kita beresin kayak hal-hal yang kecil kayak tadi kan, itu bisa lah, simple gitu. Tapi perlu punya alat yang proper. Oke, saya rasa sekian dulu untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat JPW sekalian. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.